Judul artikel, kekuatan atau kekuasaan kepemimpinan seharusnya seperti apa? Latar belakang pemilihan konsep. Kelompok kami telah melihat banyak instansi bahwa seorang individu yang berada di posisi sebagai leader yang memiliki kekuasaan pada ujungnya melakukan hal yang merugikan orang lain, seperti mengeksploitasi dan mementingkan kepentingannya sendiri. Efek dari kerugian yang dilakukan dari kepemimpinan yang buruk dapat mengakibatkan kerugian kepada beberapa pihak, bisa kepada orang lain, atau bahkan orang yang berada di bawah pimpinan orang tersebut. Tujuan penulisan artikel. Pada artikel ini, kelompok kami ingin menjelaskan definisi pengertian mengenai kepemimpinan serta bagaimana seharusnya kepemimpinan itu dilakukan, serta mengupayakan pengembangan sebuah definisi yang mampu menjembatani berbagai sudut pandang dan memberikan dasar yang lebih baik untuk mengkaji konsep kepemimpinan. Harapan kelompok kami adalah artikel definisi ini dapat memberikan pencerahan kepada banyak orang terhadap pengertian dari kepemimpinan yang baik. Selain itu, artikel ini dapat menjadi panduan serta pengingat bagi para pemimpin untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan yang ia miliki sebagai pemimpin dan menggunakan kekuatan sebagai pemimpin untuk berkontribusi positif terhadap masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan definisi-definisi sebelumnya. Yang pertama, kepemimpinan didefinisi sebagai proses pengaruh sosial melalui seorang pemimpin yang mampu memotivasi dan memungkinkan para pengikut untuk mencapai tujuan bersama. Kedua, kepemimpinan adalah kemampuan untuk seorang pemimpin atau leader untuk mempengaruhi orang lain, yaitu dipimpin oleh pengikutnya sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki pemimpin. Ketiga, pemimpin atau proses pengarah mempengaruhi aktivitas-aktivitas tugas dari orang-orang dalam kelompok. Dan keempat, Jeff Bisner mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah seni koordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok untuk mencapai tujuan diinginkan. Berdasarkan diskusi kelompok kami, definisi yang dipilih adalah kepemimpinan adalah kemampuan seseorang, pemimpin atau leader, untuk mempengaruhi orang lain, yaitu orang yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya, sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Hal ini dikarenakan definisi tersebut menekankan kunci utama dari kepemimpinan, yaitu pengaruh. Kepemimpinan bukan hanya tentang posisi atau kekuasaan sendiri, tetapi tentang bagaimana seseorang pemimpin mampu mengarahkan orang-orang untuk mencapai sebuah tujuan. Pada tahun 1890 terjadi pemogokan massa secara terorganisasi yang bukan ditujukan untuk tuntutan-tuntutan politik tetapi untuk perbaikan kerja. Karena kemelaratan hidup para buruh dan petani-petani yang pindah ke kota, di mana mereka merupakan tenaga-tenaga pekerja yang murah. Karena ada aturan yang melarang mereka mengorganisasikan serikat-serikat pekerja atau membuat organisasi serikat pekerja. Mereka menyatakan tidak kepuasan dan tuntutan-tuntutan golongan proletar yang baru. Maka dengan mudah mereka menjadi salah satu penyebab gerakan-gerakan revolusioner. Perkembangan ini telah menyebabkan gerakan revolusioner Rusia merubah pusat perhatian mereka dari petani kepada pekerja-pekerja industri. Sejak permulaan abad ke-20, timbul rasa tidak puas terhadap kekaisaran Rusia akibat kesenjangan sosial dan sikap otoriter Kaisar Rusia yang pada saat itu adalah Tsar Nicholas II. Rasa tidak puas tersebut semakin menjadi-jadi, menyusul ke krisis ekonomi dan kekalahan-kekalahan bertubi-tubi di Rusia pada Perang Dunia I. Puncaknya adalah ketika sejak bulan Februari 1917 timbul kerusuhan dan pemogokan massal para pekerja di kota Petrograd atau Saint Petersburg. Tsar awalnya berusaha menghentikan aksi para pekerja tersebut dengan mengarahkan tentara, namun gagal karena tentara juga menolak perintah Tsar tersebut.
Karena merasa tidak berdaya lagi, maka Tsar akhirnya setuju untuk membubarkan kekaisaran pada bulan Maret 1918. Berdasarkan diskusi yang telah kami lakukan, telah diperoleh definisi baru kepemimpinan, yaitu kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi individu dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama dengan menghargai sisi kemanusiaan, mendorong pertumbuhan, dan menciptakan hubungan yang hangat antara pemimpin dan anggotanya. Definisi kepemimpinan yang baru menekankan pentingnya pengaruh sisi kemanusiaan dan aspek psikologis. Pemimpin yang baik bukan hanya memberi perintah, tetapi mampu mengarahkan, memotivasi, serta membangun hubungan yang hangat dengan anggotanya. Kemampuan seperti regulasi emosi dan memahami dinamika menjadi kunci agar pemimpin tetap terhubung dan mampu mendorong pertumbuhan individu maupun tim. Kepemimpinan dipahami sebagai proses transformasi untuk mencapai tujuan bersama tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga definisi ini memberikan landasan praktis dan psikologis dalam memimpin secara efektif. Leadership is not just about giving orders, it's about inspiring others to achieve a common goal through collaboration and empowerment. A good leader should be visionary, humble, responsible, empathetic, competent, and possess high integrity. Thank you for your attention and good luck.